85 wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bih azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Terakhir wa qul inni anan nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Memang benar-benar ya hadirin, semuanya punya Allah, kembali pada Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya istiqomah sampai nanti semuanya kita wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda yang paling kita cinta, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa karim wa barik alaihi. Mudah-mudahan juga kita dapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka pelan-pelan ayat 71, kita maknai, kita belajar bersama, kita tadabburi bagian demi bagian kisah-kisahnya. Insyaallah mudah-mudahan ayat ini kelak jadi syafaat juga buat kita, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an. Sering-seringlah kita semuanya membaca Al-Qur'an. Fa innahu, karena dia Al-Qur'an itu ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, dia akan jadi pemberi syafaat bagi sesiapa yang sering membacanya. Li ashabi, bagi yang mensahabatinya, membersamai Al-Quran, mentadaburinya, termasuk di dalamnya mensahabati. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat syafaat Quran semuanya insyaAllah. Ayat 71, Qala, dia Lut berkata, haula ibanati, mereka itulah putri-putri daripada diriku. In kuntum fa'ilin, nikahkan dengan mereka jika kamu hendak berbuat. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka telah mabuk dengan kekeliruan dan kekeliruan yang mereka lakukan, dan mereka terombang-ambing karenanya. Jadi bahkan karena
Karena saking Nabi Lut itu sayang sama kaumnya, Nabi Lut sampai-sampai bilang, saya itu punya anak perempuan, kalau kalian memang berkenan menikah sama anak perempuan saya. Tapi mereka emang udah berpenyakit. Dan parahnya penyakit itu kalau tidak cepat-cepat disembuhkan membuat diri mereka semakin terbawa dalam atas kekeliruannya, ditambah lagi hidup mereka makin terombang-ambing karenanya. Makanya hadirin, kalau punya piring kotor, ini analoginya hadirin, habis makan piring itu harus segera dicuci. Kalau kita habis makan piringnya dibiarkan selama 1 tahun, nanti nasi yang sisa atau apapun yang menempel, dia akan semakin sulit dibersihkan karena sudah semakin menjadi kerak, dan keraknya makin lama nggak dibersihin makin kuat. Bisa jadi dia nempel permanen sama piring yang tadinya kita pakai untuk makan. Tahu yang terjadi sama hati yang rusak dan nggak cepat-cepat diistighfari, nggak cepat-cepat ditobati, lama-lama hatinya menghitam. Awalnya sensornya tiap-tiap manusia itu hidup, ada sensornya. Berbuat dosa sedikit, sensornya hidup. Berbuat kekeliruan, sensornya hidup. Ada perasaan nggak enak, ada perasaan nggak nyaman. Tapi makin sering seseorang itu menerabas hukum-hukum syarak, makin sering orang itu masa dalam tanda petik nggak peduli, masa bodoh dengan syariat yang Allah sudah buat, yang padahal syariat itu membuat hati kita semakin nyaman, hidup tertata. Tapi makin masa bodohnya kita, makin nggak pedulinya kita, hati ini mati. Makanya ayat yang masyhur, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal ran ala qulubihim. Ketahuilah bahwa di hati mereka ada ron. Ron itu ada yang gelap yang menutupi hati mereka. Kenapa kok bisa hati tertutupi? Padahal bukankah yuladu alal fitrah, tiap-tiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya bersih, suci, belum ternoda. Terus kok bisa hatinya tuh hitam, sensornya padam? Kenapa? Makanu yaksibun. Allah menjawab dalam Al-Mutaffifin surah 83, makanu yaksibun, sebab karena hati mereka menjadi hitam itu sebab karena perbuatan mereka sendiri. Jadi yang membuat hati ini hidup, apa yang kita lakukan? Jazakumullah khairan. Yang membuat hati ini mati juga karena apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan baik, menghidupkan hati. Yang kita lakukan buruk, padam hatinya. Makanya ayat ini mengingatkan, kamu kenapa sih kok sukanya sama laki-laki? Haula'i banati, ini loh anak perempuan saya. Haula'i banati, ini loh putri-putri saya. Kenapa kamu gak nikah aja sama putri saya? Tapi mereka sudah terombang-ambing sama kekeliruannya karena terlampau sering, dan karena mereka udah nggak peduli sama syariat, mereka nggak mementingkan itu. Jadi makin sering seseorang itu menerabas lampu merah aja di jamaah. Seberapa sering seseorang itu menerabas lampu merah, esok atau lusa mereka nggak peduli, mau merah, mau kuning, mau hijau, walaupun merah tetap mereka terabas. Sudah saking seringnya. Kapan mereka berhenti? Nanti kalau mulai Allah peringatkan dengan kecelakaan, baru dia, wah iya ya. Manusia itu kadang jemaah suka-sukanya tuh nggak peduli, udah nggak apa-apa deh, sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kebiasaan. Akhirnya yang tadinya ngerasa nggak enak ninggalin sholat, mulai apa-apa. Yang tadinya denger azan ada perasaan terpanggil, sekarang nggak peduli mau azan mau nggak azan, udah yang penting. Karena hatinya padam, hatinya tuh mati hadirin. Sudah diperingatkan, haula'i banati, ini loh anak perempuan saya.
haula, mereka ini nih, putri-putri saya, banati, anak-anak perempuan saya. Kamu nikah aja sama mereka. Tapi hati mereka tuh sudah terlalu tertutup. Makanya mereka udah gak suka lagi sama perempuan. Mereka sukanya sama laki-laki. Nih hadirin ya, kalau hati kita terlalu sering dibuat merasa nikmat dengan maksiat, nanti cepat atau lambat hati itu tuh akan rusak dan mati, sehingga gak bisa merasakan nikmatnya sholat, sedekah, ngaji, baca Quran. Dan sebaliknya, orang kalau udah hatinya itu terasa full dan terisi sama kenikmatan ngaji, sholat subuh, sholat, baca Quran, sedekah, bagi mereka nggak nikmat lagi apa yang ada di lawannya atau apa yang ada di sebaliknya, kan gitu ya. Hati ini kalau sudah condong ke barat, maka dia jauh dari timur. Dan kalau kita menuju ke arah timur, kita pasti akan terjauhkan dari sisi barat. Hati kita kalau teramat sering diisi dengan sesuatu yang keliru, nanti dia nggak ada rasanya berlaku baik. Dan sebaliknya, kalau hati kita ini didekatkan dengan yang baik, dia nggak nafsu atau nggak ada gairah untuk mendekat pada yang buruk. Seberapa sering kita mau mengasah pisau, makin sering diasah semakin tajam. Hati makin sering disirami, dikasih ilmu, nutrisi dan gizi hati itu kan ilmu ya hadirin. Kasih ilmu, dirutinkan istiqomah, hidup nanti hadirin. Apa ciri-ciri hati hidup? 3. Ciri yang pertama, mata yang mudah untuk menangis. Itu ciri hatinya masih hidup, matanya mudah menangis. 2, badan yang ringan diajak beramal salih. Pokoknya ringan aja. Ada peluang jariah, saya ikut bersedekah. Ada peluang hadir majelis ilmu, saya datangi majelis ilmu itu. Ada peluang amal salih, disapu bersih semua amal salih. Itu tuh ciri hati hidup. Mata yang menangis, badan yang ringan diajak beramal salih. 3, jiwa yang enggan bermaksiat. Itu ciri hatinya hidup, nggak mau maksiat sama Allah. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, maka mereka dibinasakan oleh suara yang mengguntur ketika matahari jelang-jelang terbit. Kapan mereka diazab? Jelang-jelang subuh. Jelang-jelang subuh Allah dengarkan oleh mereka suara guntur yang menggemuruh, lalu tempat mereka berpijak Allah balikkan. Jadi kalau hari ini kita ada di atas tanah, tiba-tiba tanah itu membalik dan mereka semuanya terkubur hidup-hidup dan mati semuanya. Ingat ya hadirin, beberapa waktu lalu kita juga pernah membahas ayatnya. Salah satu di Quran surah Al-An'am atau Quran surah Al-A'raf kalau tidak keliru, Allah berfirman di antara ayatnya adalah afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina ahlul qura, apakah suatu penduduk negeri amina merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, akan datangnya azab kami kepada mereka wa hum naimun, sedangkan mereka sedang tertidur lelap. Fa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun, apakah mereka merasa aman? Kami bisa datangkan musibah, azab, teguran pada mereka duha, di waktu duha, wahum yal'abun, sedangkan mereka sedang bermain-main. Bisa datang azab waktu duha, bisa datang azab waktu kita lagi tidur sepertiga malam. Datang hadirin. Kalau dalam ayat ini jelang-jelang subuh. Kita tuh dalam pantauan, dalam awasan
Dan kadang teguran Allah itu datangnya nggak kira-kira. Ada sebuah video yang mungkin belum lama beredar. Kayak metua gitu. Seorang tetangga bilang sama tetangganya, kalau rumahnya itu sudah hampir-hampir longsor. Ayo kayak metua, ayo cepat keluar. Selang beberapa detik di video itu, nggak lebih dari semenit. Paling serang sekitar 18 sampai 25 detik, rumah itu longsor jemaah. Rumah yang berdiri kokoh tiba-tiba miring, longsor. Hadirin, tentu kita mendoakan ya jemaah bahwa mudah-mudahan kalaupun ada yang wafat, Allah jadikan wafatnya husnul khatimah. Tapi selalu jadi pengingat buat kita gitu loh hadirin, bahwa bisa Allah itu mendatangkan pada kita sesuatu yang mungkin kita lagi tidur, mungkin kita lagi santai, mungkin kita lagi ya waktu duha, di waktu dimana kita bermain-main, duha wahum yal'abun, sedangkan kalian lagi bermain-main. Makanya pentingnya bersiap setiap hari, karena kalau kita selalu siap setiap hari, kita nggak perlu persiapan, betul? Kalau kita selalu siap dipanggil sama Allah kapanpun, maka kita nggak perlu persiapan. Orang yang perlu persiapan ya karena mereka nggak bersiap. Pertandingan yang lebih penting tuh pertandingannya atau fase latihannya. Fase latihannya itu jauh lebih penting. Pertandingannya memang penting, tapi tidak lebih penting ketimbang persiapan pra pertandingannya. Seseorang untuk bertanding dalam kurun waktu 20-30 menit, tanding bulu tangkis, itu mereka berdarah-darah 2 tahun sebelumnya, sebelum mereka akhirnya bertanding bulu tangkis mungkin sepanjang 20 menit, 30 menit atau bahkan lebih daripada itu. Mereka bertanding 20 sampai 30 pertandingan sebelumnya di fase latihan mereka. Bahkan ada yang persiapannya itu 2 tahun sebelum pertandingan. Kita penting mempersiapkan pulangnya kita, karena pada akhirnya nanti semua kita tuh namanya diumumkan di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada akhirnya ke sana kok hadirin. Pada akhirnya ke sana kok. Maka nanti ini ayat ini bagus sekali jemaah. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Jangan sering-sering kamu memandang kepada yang ada di atas. Nanti ini ayatnya bagus banget, ngingetin kita untuk nggak terlalu sering melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Karena kalau kita nggak jago mengelola hati, timbulnya nanti jadi dengki. Nanti kita bahas. Itu ayat ada di ayat 88 Quran surah Al-Hijr. Kita lanjut dulu. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijarah min sijil. Tahu apalagi yang Allah berikan azab pada kaum Lut, yang mereka adalah kaum-kaum amala qaumi Lut, hombreng. Adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami jadikan bagian atas negeri menjadi bagian bawahnya. Faham ya maksudnya? Bagian atasnya jadi bagian bawahnya, dibalik. Nah, bagian atas jadi bagian bawah, berarti dibalik. Wa amtarna, dan kami hujani mereka. Bukan cuma ditimpuk. Amtor, mator, hujan. Dan kami hujani mereka alaihim, atas mereka, hijaratan min sijil, batu, yang batu itu adalah dari tanah yang teramat keras. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dibalik dihujani pula dengan batu. Nauzubillahi min dzalik. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Dari kejadian amala qaumi Lut, mereka-mereka yang amala qaumi Lut, lalu Allah azab dengan azab dihujani dengan batu yang keras, dibalik daripada buminya yang mereka pijaki. La ayat, mereka itu benar-benar jadi pelajaran buat kita, lil mutawassimin, bagi orang-orang yang mau memperhatikan. Maka coba perhatikan, jadi
Berulang kali Quran itu ngingetin seolah-olah bicara sama kita, ambil pelajaran dari situ, ambil pelajaran dari situ, ambil pelajaran dari kisah ini, ambil pelajaran dari kisah itu. Karena memang ya jemaah, modal termurah untuk kita belajar adalah belajar dari kesalahan siapa? Diri sendiri atau orang lain? Yang murah orang lain, yang mahal diri sendiri. Belajar yang murah itu belajar dari kesalahan orang lain. Kalau yang mahal itu belajar dari kesalahan diri sendiri. Jadi kita tuh disuruh la ayat lil mutawassimin. Mau dapat pelajaran lil mutawassimin. Ya, ini kisahnya Lut, pelajaran buat orang-orang yang memperhatikan. Jadi kita tuh disuruh ngambil ibrah, pelajaran dari setiap peristiwa, setiap kejadian. Kenapa sih? Kenapa? Why? Nanti ketemu jawaban dari why itu apa. Jangan melulu kita berbangga bahwa dulu selalu yang dibawa-bawa itu tentang dulu. Dulu bapakku, dulu ayahku, dulu kakekku, dulu buyutku. Udah selesai jamaah. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, orang laki-laki sejati itu bukan yang mengatakan ha abana, ini loh bapak saya, ini loh kakek saya. Tapi laki-laki sejati ha ana dha, ini saya. Bukan bapak saya, bukan kakek saya, tapi ini saya. Kembali lagi dalam ayat, masing-masing tuh akan dapat ibrah kalau mereka mau mengambil dan memperhatikan pelajaran, dapat ibrahnya. Apa ibrah atas kejadian Nabi Lut? Ibrahnya adalah jangan sampai kita melakukan amalan kaum Lut. Apa ibrahnya atas kejadiannya Nabi Ibrahim? Jangan sampai kita mengingkari dari kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Apa ibrahnya dari Nabi Musa? Ibrahnya tetaplah percaya, walau sekalipun seolah di hadapan nggak ada solusi yang bisa kita dapatkan. Gimana ceritanya solusi? Kanan tentara Fir'aun, kiri bala tentara Fir'aun, belakang adalah Fir'aun dengan bala tentaranya yang ribuan, bahkan lebih daripada itu, belasan ribu. Di depannya laut merah. Akal menyatakan finish, selesai. Gak mungkin Nabi Musa dengan kaumnya, pengikutnya, orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Musa akan selamat. Itu gak mungkin, mustahil. Karena kanan kiri belakang dikepung oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, depan laut merah. Tapi seperti itu Allah. Asalkan kita mau yakin, percaya, beriman, Allah tolong orang-orang yang senantiasa beriman. Kan kemarin ayatnya jelas, yang Allah tolong adalah dua. Satu orang yang beriman, yang kedua orang yang apa? Masih ingat gak di ayat kemarin? Sesungguhnya Allah akan sukseskan. Ayat yang kemarin banget kita bahas. Allah pasti akan selamatkan mereka. Siapa? Orang-orang yang beriman. Ditambah lagi mereka juga orang-orang yang senantiasa beramal dalam amal-amal yang salih. Allah tolong untuk mereka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dilanjut ya. Ayatnya ayat yang ke-76. Wa innaha labisabilim muqim. Dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih ditetapi dilalui manusia. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Fataqamna minhum wa innahuma labi imamim mubin. Maka kami binasakan penduduk Aikah, wa innahuma, dan sesungguhnya kedua negeri itu labi imamim mubin, terletak di satu jalur jalan raya yang masih sama. Ini juga jemaah, ini penting sekali ya. Ajaru qoblad-dar. Pilih circle sebelum memutuskan dar kita di mana. Dar itu rumah atau dar itu tempat tinggal. Ajar,
Pilih siapa tetangganya. Pilih siapa tetangganya. Pilih siapa circle-nya, siapa lingkungannya, mana-mana orang-orangnya, siapa saja mereka-mereka, apa kegiatannya. Qabla, sebelum dar engkau menentukan saya mau bertempat tinggal di mana. Kenapa? Ya karena lingkungan salah satu faktor yang seberdampak itu kepada iman kita pribadi. Hadirin, seseorang yang mengupayakan dirinya untuk dekat-dekat dengan kesalihan, potensi dia jadi soleh itu kuat. Ya meskipun kita belum benar ya jemaah, ya termasuk saya pun yang berbicara ini juga banyak kekeliruannya, banyak salah khilaf, dan masih terus berusaha jadi hamba Allah yang mudah-mudahan Allah izinkan lebih baik. Tapi saya bersyukur kepada Allah punya tetangga yang baik seperti jamaah, punya lingkungan yang solih-solihah seperti hadirin, punya teman-teman seperjuangan yang luar biasa, anak-anak muda hebat, adik-adik kami atau anak-anak kami yang luar biasa di SH Maf, belum lagi dibersamai dengan pemuda-pemudi yang luar biasa di Masjid Muhammad Al-Fatih. Kami tahu dan kami sadar diri bahwa kami ini adalah orang yang lemah imannya, tapi melihat mereka dengan lingkungan yang seperti itu terpompa. Hadirin jamaah dirahmati Allah, bukan berarti terus kemudian bisa kami katakan lingkungannya lingkungan yang gimana-gimana itu enggak ya, bukan bermaksud begitu. Maksudnya adalah bersyukur kalau memang Allah rezekikan kita punya lingkungan yang mudah-mudahan terjaga kebaikannya. Kenapa? Karena penduduk Aikah sama penduduknya kaumnya Nabi Lut itu masih satu jalur jalan raya. Berefek, berdampak. Emang ada risetnya? Hadirin, ini bukan riset lagi. Kata Nabi SAW, Nabi yang mulia SAW yang bersabda, apa kata Nabi? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu nanti tergantung kepada teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ayo kita perhatikan ya teman dekat kita siapa. Emang udah bukan saatnya lagi kita mempertanyakan, emang harus pilih-pilih teman ya? Nabi yang perintahkan kan, falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan dengan siapa berteman dekat, pilih. Memang dipilih hadirin. Tapi kita kenal sama siapa aja boleh kan? Kenal sama siapapun silahkan. Tapi bersahabat memilih. Nabi kenal sama Abu Lahab? Nabi kenal sama Abu Jahal? Nah pertanyaannya, Nabi kenal Abu Lahab? Kenal. Nabi kenal Abu Jahal? Kenal. Apakah Nabi bersahabat dengan mereka? Tidak. Nabi bersahabat sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah. Ini pentingnya punya sahabat yang salih. Jangan sampai nanti gara-gara lingkungannya buruk, begitu Allah datangkan azab, kita tertimpa. Mudah-mudahan lingkungan kita jadi lingkungan yang baik. Besok-besok juga mudah-mudahan lingkungan sekitar Wonolelo, Wonosobo jadi baik semuanya, pelan-pelan. Mulai dari mana kalau kita mau lingkungan yang baik? Ingat gak? Aku akan merubah negeriku. Dan aku pasti bisa. Terus susah ya merubah negeri. Aku ingin merubah negeriku, tak mampu. Akhirnya aku turunkan ekspektasiku, ku rubah Jawa Tengah. Jawa Tengah pun belum mampu, ku turunkan lagi ekspektasiku, merubah Wonosobo. Merubah Wonosobo pun aku belum mampu, ku turunkan lagi, akhirnya merubah Wonolelo. Wonolelo pun aku merubah belum mampu, ku turunkan lagi ekspektasiku, merubah satu RW. Satu RW belum mampu, satu RT. Satu RT belum mampu, satu keluarga pun belum mampu. Akhirnya aku putuskan, aku merubah diriku sendiri. Setelah aku merubah diriku, keluargaku ikut berubah, RT ku ikut berubah, RW dan lingkungan sekitarku berubah, satu Wonosoboku ikut berubah, Jawa Tengahku ikut berubah, negeriku ikut berubah. Berawal dari diri sendiri. Ingat ya jemaah, Nabi itu sering bilang berulang kali,
Fala talumanna illa nafsak. Itu Nabi sering ngulang-ngulang tuh. Nanti kalau ada kekeliruan, kesalahan, keteledoran atau apapun gitu, fala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan kecuali nafsaka, dirimu sendiri, diri kita sendiri nih. Jadi yang perlu dievaluasi, kenapa ya kok begini? Ya diri kita. Kenapa ya kok begitu? Ya diri kita. Kenapa ya kok begini begitu? Diri kita. Yang ini bisa aman-aman aja tuh. Iya, komposisinya ternyata A, B, C, X, Y, Z. Kok yang ini bermasalah? Kok yang ini problem? Kok yang ini banyak dramanya? Oh ternyata A, B, C, X, Y, Z. Ya udah, diri kita sendiri. Mungkin kita yang mimpinnya kurang baik, mungkin kita yang salah menempatkan orang, mungkin kita yang menempatkan memang bukan pada tempatnya, orang itu dikasih job dari situ. Sedangkan yang satunya semuanya orang-orang yang memang punya kapabilitas di bidang itu, akhirnya semuanya berjalan fluently dengan lancar. Nah ini jamaah ya, penting sekali juga selalu bermohon pada Allah untuk senantiasa dibersamai orang-orang yang salih. Jamaah kalau punya lingkungan yang kayak gitu mah pegang aja, genggam erat. Mahal jemaah, punya teman yang salih, lingkungan yang salih, bisa belajar tiap waktu, azan keluar, mau ngaji nggak dilarang, live streaming nggak dilarang. Di beberapa negara ada bahkan yang kayak gini tuh dibatasi. Ada bahkan perempuan yang berupaya mengenakan hijabnya itu disinisi. Ada bahkan kalau kita mau makan, kan kalau di sini kan makan insya Allah ya tanpa label halal juga, insya Allah mah halal semua ya jemaah. Cuman di bagian negeri yang lain itu kadang kita tuh mau makan nggak semudah kita makan di Wonosobo. Pokoknya mampir mesti halal insya Allah. Tapi di belahan negara tertentu nggak semudah itu kita cari makanan halal. Makanan halal yang bisa didapat cuma ketika ada logo halal di restoran tersebut, baru kita memastikan diri kita bisa makan di situ. Kalau enggak, maka bisa enggak halal yang kita makan. Ini pentingnya lingkungan, penting lingkungan hadirin. Cari lingkungan yang baik. Walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin, dan sungguh benar-benar telah mendustakan penduduk negeri Hijr kepada Rasul yang diutus kepada mereka. Wa atainahum ayatina, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami. Fakanu, tetapi mereka anha, daripada ayat-ayat tersebut, mu'ridin, berpaling. Ayat 82, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin, dan mereka memahat gunung-gunung batu untuk mereka jadikan mereka memahat gunung-gunung batu untuk mereka jadikan rumah-rumah yang mereka diami. Mudah-mudahan nanti kalau kita pergi ke Petra, di Petra tuh Jordania ya jemaah, di Jordan gunung batu gitu jemaah. Emang dipahat sama mereka, cantik elok pahatannya. Di dalamnya nanti googling aja jemaah, Petra Jordan gitu, enter. Itu batu merah dipahat sama mereka, di dalamnya ada ruangan. Mereka dulu begitu tinggal. Ada batu dilobangi, jadikan itu tempat tinggal mereka. Tentu sangat sederhana ya kalau kita masuk dan kita lihat tuh sederhana banget ketimbang kediaman kita di hari ini. Batu-batu dipahat, dan mereka menjadikan itu sebagai buyut, rumah-rumah mereka, aminin, yang mereka diami, dan mereka mengambil rasa aman daripadanya. Fa'akhazathum as-sayhatu musbihin, kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari, sebab karena mereka mengingkari nabi dan rasul yang diutus pada mereka. Fama agna anhum ma kanu yaksibun, sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang mereka upayakan. Artinya mereka tuh mencari perlindungan, rasa aman dari rumah yang terbuat dari gunung batu yang mereka pahat. Bayangin itu jemaah, tinggalnya di mana? Gunung batu. Kan secara logika itu kan insya Allah aman ya. Tapi tetap aja tuh Allah kalau mau membinasakan, mau mereka tinggal di burujum musayyadah,
benteng yang paling kokoh, Allah pasti akan tetap binasakan mereka. Gara-gara apa? Gara-gara mereka kazzaba ashabul hijril mursalin. Mereka mendustakan orang-orang yang Allah utus pada mereka, yaitu Rasul. Fama agna anhum ma kanu yaksibun, sehingga juga nggak berguna bagi mereka apa harta kekayaan mereka dan apa yang mereka usahakan. Ayat 84. Ada nggak gunanya harta kalau seseorang itu mendapati kebinasaan terhadap diri? Jangan kan gitu. Gini jemaah, pertanyaan jemaah mau nggak dikasih uang 100 juta tapi besok pagi jemaah meninggal dunia? Nggak mau. Berarti bangun paginya kita di pagi ini harganya lebih mahal dari 100 juta. Iya kan? Dikasih 100 juta hari ini, besok pagi mati tapi. Iya, kalau ada jaminan surga mau, betul? Lah kalau nggak ada jaminan, tapi kan saya langsung sedekahin Ustaz, 100 jutanya langsung saya sedekahin. Iya, nek memang dosa-dosa kita bisa tertutup dengan sedekah 100 juta. Lah ternyata kalau misalkan dosa kita lebih banyak, ayo jemaah. Berarti kan kesempatan bangun pagi di pagi ini itu harganya lebih mahal dari apa yang sementara atau apa yang tadi kita hampir-hampir terima. Ya tuh jemaah. Udah yakini jemaah bahwa kalau pagi ini kita masih dikasih kesempatan, berarti kita masih diberi peluang sama Allah untuk menambah amal solih, amal jariyah. Udah semangat kejar jariyah-jariyah yang semakin banyak. Next. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan kami tidak menciptakan langit, kami pun tidak menciptakan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya illa bil haqq, kecuali dengan benar. Wa innas sa'ata la'atiyah, dan hari kiamat itu pasti datangnya. Fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan cara maaf yang baik. Kiamat itu pasti datang. Fasfahis safhal jamil, maafin aja orang-orang yang pernah zalim sama kita. Karena kalaupun mereka nggak minta maaf, nanti perhitungan di hari kiamat itu pasti disempurnakan. Mereka zalim sama kita, uang kita nggak kembali 250 juta, tenang aja besok balik pada hari kiamat. Mungkin kita ditipu, diciderai kesetiaannya, dikhianati amanah yang diberikannya, tapi besok sempurna. Allah catat dengan catatan yang sempurna. Inna rabbaka huwa khallaqul alim, sesungguhnya Allah dialah pencipta yang lagi maha mengetahui. Walaqad atainaka sab'am minal masani, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang sangat agung. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Nah ini jemaah, janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu untuk terus melihat kenikmatan orang lain, yang mana orang itu kami berikan kenikmatan hidup atas mereka. Azwajam minhum, atas beberapa golongan di antara yang lain. Wala tahzan alaihim, jangan kamu bersedih atas mereka. Wakhfid janahaka lil mu'minin, tetap rendah hatilah kalian kepada orang yang beriman. Jangan sering-sering mandang sama nikmat orang lain. Ini note, tulis di kolom komentar. Jemaah, jangan terlalu sering melihat nikmat Allah yang Allah berikan sama orang lain. Karena kalau kita nggak pandai-pandai menjaga hati, menata diri, nanti bisa dengki. Nanti kita bisa dengki. Ya kalau kita pandai menjaga hati, menata diri, jatuhnya memotivasi diri. Tapi kalau kita nggak pandai menjaga hati, nggak pandai menjaga diri, nanti kita jatuhnya dengki. Tetangga beli kulkas baru, tipes. Tetangga beli mobil baru, tiba-tiba meninggal dunia.
Kan orang pendengki tidaklah merusak kecuali dirinya sendiri. Nanti kalau melihat tetangga beli kulkas baru, alhamdulillah, motor baru, alhamdulillah, rumah baru, alhamdulillah, tanah baru, alhamdulillah. Dan selalu ingat satu hal ini baik-baik. Tulis di kolom komentar. Jangan iri dengan nikmat orang lain karena kita tak pernah tahu apa yang sudah Allah ambil daripadanya. Ingat jemaah, sekali lagi ingat. Jangan dengki kepada nikmat orang lain karena kita nggak pernah tahu apa yang sudah Allah ambil darinya. Tulis di kolom komentar. Oke, kita ngelihat, wah rumahnya bagus banget, tapi ternyata di rumah yang megah itu beliau sendirian, belum dikaruniai pasangan dan belum dikaruniai anak-anak. Atau kita bilang, wah sukses ya, wah begini ya, wah begitu ya. Kita nggak tahu apa yang sudah Allah ambil. Ternyata Allah ambil buah hati kesayangannya. Allah ambil anak semata wayangnya, yang dia menunggu hampir 12 tahun hamil istrinya. Setelah 12 tahun menunggu lama, lalu begitu lagi lucu imut-imutnya umur 2 tahun, anak itu Allah ambil. Allah, kita nggak pernah tahu apa yang sudah Allah ambil dari dia jemaah. Yang kita tahu kan sekarang hidupnya enak, hidupnya nyaman, rumahnya bagus, kendaraannya prima, uangnya banyak. Tapi kita kan nggak pernah tahu apa yang sudah Allah ambil daripadanya kan. Ada umur 30 tahun, sukses luar biasa, meninggalnya di umur 31 tahun. Ada kita sampai umur 50 tahun tuh ya nggak sukses-sukses, ya maksudnya ya cukup lah jemaah, nggak banyak-banyak banget tapi juga nggak pernah kurang, ya cukup gitu. Tapi alhamdulillah bisa ngelihat anak kita nikah, bisa ngelihat anak kita punya anak lagi, artinya kita bisa ketemu sama cucu. Udah jemaah, Allah tuh pasti udah nakar, takaran Allah tuh pasti pas di tiap-tiap pundak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah dikasih jatahnya nih. Nih, kemampuanmu segini, nih aku titipi segini. Kemampuanmu segini, aku titipi segini. Ingat, kalau mau dapat air 20 liter, siapkan wadahnya berapa? 20 liter. Jangan mintanya air 20 liter, wadahnya cuma 1 gelas. Akhirnya kitanya tenggelam. Ini jangan, ayat ini tuh mengingatkan kita untuk jangan sering-sering melihat kenikmatan orang lain. Coba dibaca dia pelan-pelan. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Wahai Muhammad, jangan pandanganmu sering-sering tertuju kepada pihak yang Allah beri nikmat. Matanya itu jangan sering-sering dibuat ngelihat nikmatnya orang lain, karena nanti kalau kita nggak pandai mengelola hati jatuhnya dengki. Batasi jemaah, kadang-kadang batasi. Wah kayak nikmat banget, batasi. Kalau nggak dengki, yang kedua apa? Kurang bersyukur sama Allah. Nanti kita jadi nggak bersyukur. Sebenarnya motor Honda Beat kita itu wes pol bagus ya jemaah. Honda Beat yang kita tunggangi itu udah pol bagus ya. Cuman karena kita melihat yang ada di atasnya, wah, jadinya motor kita terasa jelek. Rumah yang kita tempati ini udah pol bagus ya, alhamdulillah. Cuman karena kita ngelihat rumah sebelah yang lebih bagus, atau rumah tetangga yang kayaknya mah lebih hijau rumputnya, lebih bagus desainnya, akhirnya kita menganggap rumah kita jelek. Makanya kenapa kok ayat ini tuh Allah ingatkan, la tamuddanna 'ainaika, jangan mata kalian sering melihat kepada nikmatnya orang lain. Karena kalau kita nggak pandai hati, ya nanti jadinya dengki. Ya kalau kita kadang-kadang juga pandai menjaga hati, tapi kadang sering ngelihat nikmatnya orang, akhirnya lupa bersyukur. Handphonenya udah handphone paling canggih, handphone paling bagus, tapi ngelihat
handphone temannya, handphonenya bagus ya, tapi tambah ini ya, wah ternyata begini ya, tambah begitu ya. Akhirnya kita menganggap handphone kita jelek. Udah jamaah, yang punya disyukuri. Hidup ini NJS, masih ingat NJS? N-nya apa? Nikmati. J-nya apa? Jalani. Pokoknya dijalani. S-nya syukuri, bersyukur. Gak muluk-muluk ya jemaah. Ya Allah, saya tuh ketiban rezeki luar biasa, bisa dapat jodoh orang Wonosobo, orang Garung, terus pindah ke Wonolelo ini, rezekinya bukan main, ketemu jamaah yang hebat luar biasa. Lebih-lebih di sini ya begitu jemaah. Di sini mah hidup makan, tidur, sholat, ibadah, ngaji, makan, tidur, sholat, ibadah, ngaji, gitu-gitu doang jemaah. Itu nikmat kita orang Wonosobo kan begitu. Nggak harus disibukkan dengan macet, betul? Maaf nih, kena macet. Wah, itu biasanya kalau Wonosobo lagi kena macet, berarti lagi lebaran. Kan kebaca Wonosobo macetnya pas lebaran, pas lagi ada perbaikan jalan. Kalau nggak macet. Alhamdulillah, waktu kita Allah berikan mudah. Terus apa lagi? Di sini nggak ada yang fancy, tempat-tempat yang kayak glamor gitu nggak ada. Mall aja ada nggak di Wonosobo mall? Nggak ada. Nek mau nge-mall paling paling kerita kan kita. Kalau mau nge-mall, di Rita pun cuma sekedar belanja apa segala. Ya itu pun juga kadang kita ke pasar aja cukup, betul? Dah, senikmat-nikmatnya hidup jemaah. Kiri hijau, kanan hijau, depan belakang hijau. Udara alhamdulillah Allah cukupkan. Udah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan terpesona dulu. Jangan, kan itu lebih tinggi gedungnya, lebih ini. Jamaah nanti dulu. Udah nikmatin aja udah. Kita emang tinggal di desa, ya udah nikmatin aja. Karena boleh jadi kalau kita ditaruh di kota, kita belum tentu kuat, sanggup, mampu, belum tentu jemaah. Kita tinggal di kota misalkan, kita belum tentu sanggup, kuat. Di sini makan 12.000, 15.000, cukup? Cukup. Nanti kita pindah ke kota sekali makan 100.000, wah mikir hadirin. Jadi ayat ini itu ayat tentang la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Jangan mata kita ini sering-sering melihat nikmatnya orang lain. Karena nanti kalau kita nggak pandai mengelola hati jadi dengki, atau ya paling minimal nanti kita lupa bersyukur. Paling enak itu hidup yang kita punya, itu yang kita syukuri, itu yang kita lihat. Masih sehat, alhamdulillah. Telinga masih bisa dengar nggak? Masih, alhamdulillah. Kaki masih bisa jalan? Alhamdulillah. Naik tangga nih sehat loh jamaah. Walau ya ngos-ngosan sedikit ya jemaah, tapi sehat jemaah. Badan ini harus dilatih untuk sehat. Karena kan selama ini kita lawong, kadang-kadang kita dekat aja ke minimarket depan aja pakai motor ya kan, gitu. Butuh kadang-kadang kaki ini diajak jalan beramal salih, badan ini diajak jalan beramal salih. Mata ini ya sesering mungkin nunduk ke bawah. Makanya Nabi punya pesan Nabi ini bagus sekali jemaah. Unzur ila man asfala minkum. Kalian itu harus sering-sering melihat ke bawah. Wala tanzur ila man huwa fawqakum. Jangan sering-sering melihat ke atas. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmat Allah. Karena seringnya melihat ke bawah membuat kita tidak meremehkan nikmat Allah, membuat kita sering bersyukur. Sering-sering melihat yang ada di bawah supaya kita lebih bersyukur. Wala tahzan alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Jangan bersedih hati dan berendah hatilah terhadap orang yang beriman. Kalau ketemu sama yang beriman, rendah hati, jangan sombong. Wa qul inni anan nadhirum mubin. Dan katakanlah bahwa engkau Muhammad pemberi peringatan yang jelas. Kama anzalna alal muqtasimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan azab pada orang-orang yang mengingkari kitab-kitab Allah.
Jadi ayat ini adalah ayat tentang Nabi Muhammad itu juga diperintahkan sama Allah untuk gak sering-sering melihat kenikmatan orang lain. Dulu datang sahabat Nabi, ini kisah nyata dalam kitab Ashabur Rasul. Ini jamaah ceritanya. Datang sahabat Nabi, beliau bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bilang gini ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita gak seperti raja-raja Heraklius, raja-raja Romawi, raja-raja Persia? Itu raja-raja mewah, istananya megah, hartanya berlimpah. Kenapa kita nggak kayak gitu? Engkau raja kami ya Rasulullah. Nabi jawab, "Aukama kala Nabi SAW, wahai Umar, tidak yakinkah engkau bahwa untuk kita syurganya Allah dan bagi mereka disegerakan nikmat itu di dunia?" Allahu Akbar. Lalu Umar teringat dengan kata-kata Nabi barusan, oh iya, syurganya Allah adalah milik kita. Lalu mereka berharap dan mereka bekerja keras berjuang untuk mendapatkan syurganya Allah. Jadi jangan iri, jangan dengki sama nikmat yang Allah berikan sama orang. Pandai-pandai mengelola hati, jadikan itu motivasi. Dan terakhir, buat mata ini sering melihat kepada yang ada di bawah kita, supaya kita lebih pandai bersyukur. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak ya jemaah sudah membersamai. Terima kasih banyak sudah menemani. Semoga Allah ganti semua dengan surga Firdaus tanpa hisab. Dan besok kita lanjut ke ayat terakhir di surah Al-Hijr, disambung dengan surah ke-16, yaitu surah An-Nahl, surah tentang lebah. Surah lebah artinya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sahabat TikTok, YouTube maupun Instagram yang juga sudah membersamai, dan alhamdulillah sangat bersyukur. Kemarin juga sudah pindah-pindahan. Insyaallah nanti di sini lebih bermanfaat, lebih barokah, dan suasananya mudah-mudahan lebih membuat kita semangat untuk beramal salih. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.